ini aku akan bahas tentang gimana sih tipsnya untuk bisa mengerjakan tugas secara efektif dan efisien. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, saat kita itu mengerjakan tugas, biasanya kita dihadapkan pada perasaan kayak procrastinate, kita pengen menunda-nunda, atau kalau enggak kadang kita semangat nih di awal, tapi ternyata ketika kita mengerjakan tugas dalam waktu lama, semakin lama itu semangatnya semakin turun. Atau kadang-kadang semangatnya itu fluktuatif, kadang dapat moodnya, kadang enggak. Terus gimana dong caranya biar bisa kita itu tetap mengerjakan tugas secara efektif dan efisien? Karena kalau misalnya kita mood-moodan, terus udah itu semangatnya cuma di awal, pasti kan tugasnya nggak akan selesai. Dan kalau misalnya kayak gitu, biasanya kita itu baru akan mengerjakan tugasnya dengan cepat dan terburu-buru di detik-detik terakhir, atau dengan sistem kebut semalam. Sebenarnya kalau misalnya tugasnya memang membutuhkan waktu yang singkat dan memang tugasnya ringan, sepertinya nggak masalah. Tapi gimana dong kalau misalnya tugasnya ini tugas yang besar, atau kalau nggak ini suatu proyek satu mata kuliah, jadi proyek satu semester. Ini kan bukan sesuatu yang bisa dikerjakan satu hari jadi. Ini butuh waktu yang lama. Nah, terus gimana dong caranya? Jadi ketika kita kuliah, mungkin kita sering menemukan banyak sekali jenis tugas. Ada tugas yang kecil, sedang, sampai besar. Dan selama kuliah, tugas yang besar selain skripsian ya, yaitu ngerjakan tugas proyek satu mata kuliah. Jadi, tugasnya dikasih tahu di pertemuan pertama kuliah dan nanti akan dikumpulkan di pertemuan terakhir di akhir semester tersebut. Bayangin segede apa proyek tersebut. Dan proyek ini memiliki nilai setara dengan satu mata kuliah itu. Jadi di mata kuliah itu nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak ada kuis, nggak ada tugas-tugas lain, cuma ada satu proyek besar itu. Bayangkan kalau misalnya ketika ngerjakan proyek besar itu dan nggak mood karena durasinya terlalu panjang dan kita baru ngerjakan di detik-detik terakhir. Sayang banget kan ya, satu tugas itu akan mempengaruhi nilai kamu semata kuliah dalam satu semester itu. Nah, tips dari aku yang bisa aku berikan pertama adalah kamu tentukan tujuan besar. Misalnya kamu dapat tugas nih, tujuan besar di akhir kamu itu pengen apa? Buat itu sangat spesifik dan terukur. Jangan bilang ya yang penting tugasnya selesai. Ya kalau kamu punya tujuan seperti itu, ya tugasmu nanti akan selesai. Cuma nggak tahu nih bentuk selesainya gimana. Apakah selesai dengan baik atau asal selesai aja? Kan kita nggak mau asal selesai aja. Kita ngerjakannya udah satu semester. Hasil akhirnya cuma asal selesai kan sayang banget. Nah, buat tujuan yang jelas. Misalnya gini, aku punya tugas proyek besar untuk satu mata kuliah yang nantinya akan dikumpulkan di akhir semester. Tanggal sekian misalnya akhir semester, atau kalau misalnya tanggalnya belum ada, setidaknya kamu bisa buat akhir semester itu kira-kira di bulan apa. Kamu tulis tuh, target besarnya adalah project ini selesai dengan nilai, misalnya kamu target nilainya A, atau kalau nggak A plus gitu. Dan ini akan dikumpulkan di tanggal berapa. Itu ditulis secara spesifik. Terus udah itu kamu pengen tugas ini nanti jadinya seperti apa? Misalnya makalah, makalahnya diminta dari dosen itu 5 bab misalnya. Kamu pengen seperti apa? Dia misalnya punya data yang bagus, datanya terbaru 5 tahun terakhir dan lain-lain ya. Kayak itu adalah tujuan idealmu atau tujuan utamamu atau goal paling penting dari suatu project itu, atau kalau nggak dari suatu tugas itu atau dari suatu mata kuliah itu. Itu yang visi ideal kamu. Kamu tulis secara detail kamu pengennya seperti apa. Karena kalau misalnya kamu punya tujuan yang nggak detail, kamu akan bingung ketika kamu ngerjakan. Ini segini udah cukup belum ya? Ini segini udah cukup belum ya? Jadi otak kamu akan bingung sendiri. Oke, yang pertama sudah clear ya. Kamu sudah menuliskan visi kamu pengennya kayak gimana di akhir semester itu. Buat sedetail mungkin dan seterukur mungkin. Setelah itu selesai, kemudian kita masuk ke tahap 2. Sebuah visi yang besar dan goal yang besar dengan durasi waktu yang sangat panjang itu akan membuat kita mikir, nanti aja dikerjain, kan waktunya juga masih ada. Satu semester kan 6 bulan, bisa nanti aja dong. Nah, untuk mencegah hal itu, kamu bagi suatu goal yang besar ini menjadi bagian yang kecil-kecil. Biar apa? Biar nggak terasa terlalu berat gitu. Kamu misalnya punya visi nilainya A, wah gila, gede banget nih nilainya. Gimana ya bisa dapat nilai A? Pasti kamu ngerasa, waduh kayaknya berat banget nih. Nah, jadi dibagi ke step yang kecil-kecil. Misalnya 6 bulan nih, lumayan lama kan ya? Kita bagi di bulan pertama. Maunya sampai bab berapa? Misalnya nih 5 bab ya. Bulan pertama aku mau riset dulu nih, belum nulis apa-apa. Kemudian di bulan kedua ngerjain bab 1, di bulan ketiga ngerjain bab 2, di bulan keempat ngerjain bab 3, di bulan kelima ngerjain bab 4, dan di bulan keenam terakhir yaitu mengerjakan bab 5 plus melakukan proofreading dari semua isi makalah tersebut untuk ngecek akhir gitu ya kan.
ini udah benar-benar sesuai, atau mungkin ada yang typo, atau ada yang kurang sesuai, atau ada yang belum memenuhi syarat dari yang diminta oleh dosen. Nah, udah tuh, kalau kayak gitu kan jadi lebih gampang ya. Di bulan pertama kamu nggak usah mikir, wah ada suatu makalah isinya 5 bab yang harus aku kerjain. Nggak perlu mikir ke situ. Bulan pertama yang penting kamu memenuhi target kamu, yaitu melakukan riset. Riset selesai ya udah, kamu apresiasi diri kamu. Oke, nanti di bulan kedua juga gitu. Yang penting ngerjakan bab 1 aja. Syukur-syukur kalau misalnya bab 1 udah selesai nih, terus kamu ngerasa, ih aku masih semangat nih, lanjut deh ngerjain bab 2, itu lebih baik. Tapi kalau enggak, at least kamu nggak merasa bahwa tugasmu itu terlalu besar, karena kamu sudah membagi jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu per bulan. Oke, tahap ketiga, misalnya kamu ngerasa 1 bulan itu terlalu panjang, gimana kalau misalnya kita buat per minggu aja? Oke, itu lebih baik. Misalnya kita punya target nih di bulan pertama, yaitu kita melakukan riset. Tapi kan riset juga banyak ya, misalnya kita bagi aja deh, kan 1 bulan ada 4 minggu. Di minggu pertama, oke deh kita melakukan riset ke lapang misalnya. Kemudian di minggu kedua kita melakukan riset studi literatur. Kemudian di minggu ketiga kita mulai mengelompokkan data-data yang kita peroleh dari jurnal atau dari literatur tersebut. Kemudian yang kelima kita baru kombinasikan nih, kita membaca semua literatur yang kita punya plus kita mengkombinasikan dengan data yang kita peroleh di lapang. Kayak gimana? Jadi itu lebih mudah dan terukur ya, karena kalau enggak 1 bulan itu menurutku terlalu lama sih untuk kita lakukan evaluasi. Jadi kalau bisa di breakdown jadi per minggu itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau aku sih secara pribadi lebih suka kalau aku punya target harian, bahkan bukan cuma sekedar mingguan. Jadi ketika kita itu berhasil men-checklist atau memenuhi target di harian itu, kita tuh akan merasa lebih bersemangat untuk bisa mencapai target-target lain besoknya. Oke, kita misalnya udah per minggu aja ya. Mungkin kalau harian terlalu ketat nih untuk awal-awal, nggak apa-apa per minggu aja, nggak perlu harian dulu. Kemudian di tahap selanjutnya yang keempat, yaitu kita berikan evaluasi. Jadi sebagus apapun kita punya rencana, sebagus apapun kita punya ide, sebagus apapun kita punya goals, kalau misalnya tidak pernah dievaluasi, kita hanya akan merasa itu udah bener dong. Kemudian di akhir tuh, pas di akhir banget kita baru nemu, oh iya ya ternyata ini kurang, itu kurang. Ya udah terlalu terlambat kalau kita baru sadar di akhir. Karena itu kita perlu lakukan evaluasi. Kapan sih melakukan evaluasi itu? Evaluasi dilakukan di saat kita menentukan goals kecil-kecil tadi. Kalau misalnya kamu menentukan goals kecilnya per setiap bulan, maka kamu lakukan evaluasi di akhir bulan. Misalnya gini, kamu misalnya target riset ya di bulan pertama. Kemudian di akhir bulan itu kamu ngerasa udah tercapai nih, kamu lakukan evaluasi. Nah, gimana dong kita bisa melakukan evaluasi? Kita harus punya target yang terukur, karena kalau misalnya nggak terukur kita akan bingung evaluasinya. Misalnya target di bulan pertama nih, riset ke lapang, kemudian riset studi literatur, kemudian membaca literaturnya dan mengkombinasikan antara data yang diperoleh di lapang plus hasil studi literaturnya. Itu bisa terchecklist semua nggak? Kalau bisa terchecklist semua, artinya sudah benar. Atau kalau misalnya kamu ngerasa, sebenarnya udah terchecklist semua sih, cuma aku ngerasa kayak kurang maksimal. Apa tuh yang kurang maksimal? Kamu tulis. Ini untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak usah ngerasa kayak, ih malu nih kalau misalnya harus menuliskan kekuranganku apa, kesalahanku apa. Ya nggak perlu malu, karena kan kamu yang baca hasil evaluasi itu sendiri. Nggak usah ditunjukin ke orang-orang. Oke, itu ya, kita harus melakukan evaluasi. Kalau misalnya kamu punya targetnya mingguan, maka lakukanlah evaluasi mingguan. Aku lebih suka melakukan evaluasi dalam durasi mingguan daripada bulanan. Karena kalau bulanan kadang-kadang kita keburu hilang feel-nya. Kita keburu lupa, apa ya yang tadi dilakukan, apa sih kesalahan yang aku lakukan, sehingga hasil di 1 bulan itu nggak efektif. Karena aku juga ngerasa kayak 1 bulan itu terlalu lama untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa, aku per bulan cukup kok, nggak perlu per minggu, ya nggak apa-apa, silakan. Kemudian di tahap selanjutnya, di tahap kelima adalah berikan reward dan punishment ke diri kamu sendiri. Kamu yang punya target, kamu juga yang memberikan reward, dan kamu juga yang tahu konsekuensinya apa. Nah, jadi kalau misalnya nih, kamu udah melakukan evaluasi nih ya, di akhir bulan pertama. Oh, ternyata risetnya berhasil semua. Aku udah melakukan sesuai dengan target, udah terchecklist semua, dan udah efektif semua. Maka, kamu sebagai rewardnya ke diri kamu sendiri, terserah kamu melakukan apa. Mungkin kamu mau mentraktir diri kamu sendiri, atau kalau nggak cheating day, atau kamu melakukan apa, itu terserah kamu. Tapi berikanlah reward untuk diri kamu sendiri. Nah, kemudian, kalau misalnya ternyata di akhir bulan itu, ampun aku nggak efektif nih, kalau misalnya kita cuma melakukan evaluasi, ya kita nggak ada tuntutan dong. Nah, jadi harus kayak gimana? Nah, kita harus memberikan punishment ke diri kita sendiri. Biar apa? Biar kesalahan ini nggak diulang lagi di bulan depan. Karena kalau misalnya di bulan pertama nih riset, misalnya ada 4 tahapan riset tadi ya, yang terlaksana cuma 3. Berarti ada 1
tahapan riset ini yang harus dimasukkan ke bulan kedua. Artinya nambah beban yang harus dilaksanakan di bulan kedua. Kayak gitu terus kan nanti wah nambah beban di bulan kedua nggak selesai lagi, nambah beban lagi bulan ketiga. Kalau kita cuma melakukan evaluasi tanpa ada punishment, nggak akan ada dorongan dari diri kita untuk memperbaiki di bulan depannya. Karena itu berikan reward dan punishment. Nggak usah terlalu yang berat, nggak usah terlalu yang kayak menyakiti banget. Yang penting itu cukup menjadi shock terapi bagi diri kamu sendiri yang bikin kamu, wah aku nggak mau melakukan kesalahan ini lagi. Misalnya sederhananya, kamu saat melakukan evaluasi, kamu tahu nih, apa yang membuat kamu jadi nggak efektif. Misalnya ternyata di 1 bulan pertama ini risetnya jadi terhambat nih. Kenapa? Karena terlalu sering buka sosial media. Maka kamu setelah evaluasi tersebut, kamu memberikan punishment ke diri kamu, misalnya yang awalnya membuka sosial media 5 jam sehari, kamu batasi jadi cuma 2 jam sehari. Kayak gitu aja udah oke tuh. Itu kamu lakukan misalnya punishment-nya selama 1 minggu atau mungkin selama 2 minggu. Itu udah oke. Jadi berikan punishment sesuai dengan yang kamu butuhkan. Jangan punishment menurut orang lain. Kalau orang lain punishment-nya kayak gini nih, ya udah deh aku terapin kayak gitu. Ya belum tentu sesuai juga sih, karena yang berhasil di orang lain belum tentu berhasil di kamu. Nah, jadi ini adalah sebuah teori yang udah pernah aku praktekkan juga dan berhasil dibandingkan tanpa melakukan step-step seperti ini. Karena kalau tanpa melakukan step seperti ini, tiba-tiba udah di akhir semester, tiba-tiba udah habis waktunya dan ya udah waktu kan nggak bisa balik lagi. Nah, jadi kalau misalnya ini di awal semester dan kamu punya project besar untuk 1 semester ini, atau kalau nggak project untuk setengah semester, kamu mungkin bisa mencoba tips ini dan nanti hasilnya di akhir semester kamu bisa kasih testimoni dengan cara komen di kolom komentar di bawah ini berhasil melakukan tips ini atau enggak. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih.